record. Ya, sekarang kita ngobrolin mengenai sesi yang ke-15 ya, yaitu mengenai ini. Mengenai lanjutan, kemarin udah saya bahas sedikit, bagaimana kalau Anda di-assign di luar perusahaan yang Anda sekarang bekerja, atau international assignment istilahnya. Misalnya, Anda saat ini kerja di Indonesia, kemudian di-assign untuk kerja di Malaysia, just like that ya, atau misalnya Anda kerja ditempatkan di Thailand atau Vietnam. Jadi, harus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk international assignment tersebut. Ada fase yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pastikan Anda fit atau passionnya di sana atau cocok untuk international assignment itu. Kadang-kadang gini, memaksakan diri. Misalnya nih, Risma ditempatkan di Jerman gitu ya. Kemudian waktu tahu dapat penempatan di Jerman tuh senang banget, tapi nggak tahu kalau Risma itu ternyata secara fisikal itu punya problem terhadap udara dingin. Misalnya kalau udara dingin langsung alergi, bersin-bersin, flu-nya sebentar sembuh, sebentar enggak. Nah itu teman saya ada yang kayak gitu ya, sampai finally, so sorry to say, dia balik lagi ke Indonesia. Karena sejak dia ditempatkan di Europe waktu itu dia tuh benar-benar nggak siap secara fisiknya, gitu ya. Nah jadi di Swiss waktu itu, jadi kita harus tahu evaluasi diri ya. Pertama adalah cocok nggak untuk saya. Jadi tugasnya itu sesuai nggak dengan job desk saya atau skill saya, keterampilan saya. Tapi di satu sisi kesehatan saya bisa nggak untuk international assignment itu. Kemudian kalau misalnya sudah berkeluarga, ya biasanya juga harus ada dukungan dari keluarganya. Keluarganya ini setuju nggak kalau saya ditempatkan di Nigeria misalnya ya, rasanya nggak setuju ya. Nah, tapi kalau saya ditempatkan di Jerman, gimana keluarganya? Anak-anaknya ya, kalau dia seorang istri suaminya, kalau dia seorang suami istrinya seperti apa? Ini fase pertama. Jadi benar-benar well prepared ya, dan self evaluation. Jadi self evaluation untuk memastikan secara fisik, secara psikis, secara kemampuan dia sanggup, dan ada support dari lingkungan family atau lingkaran satu atau relatifnya, kerabatnya. Yang kedua tadi adalah siap nggak dia dengan international assignment itu secara technical skill. Jadi misalnya gini, technical skill-nya yang pertama, fase 2-nya technical skill, dia ini nanti ditempatkan untuk production. Nah, terus mesinnya atau tools yang ada di negara tersebut mungkin lebih update, lebih modern gitu ya. Lalu ketika dia lihat, aduh, kok nggak sama seperti di negara saya gitu ya. Jadi you have to check either you fit with the skill or no gitu ya. Kemudian kedua, culture-nya. Misalnya kalau di Prancis itu kalau Anda kungko-kungko itu biasanya misalnya malam jam 7 jam 8, which is itu Anda mungkin jam 7 jam 8 dinner, kemudian habis itu tidur. Nah, siap nggak dengan adaptasi culture itu? Etika di wilayah tersebut. Nah, jadi culture shock itu membuat Anda nanti tidak nyaman. Jadi harus Anda belajar apakah culture yang ada di sana itu memang Anda bisa adaptasi. Kemudian the most important adalah Anda punya minat apa. Misalnya nih, oh saya minatnya ikut kursus masak. Anda bilang ke bos Anda, saya tuh suka masak. Nanti Anda akan encourage untuk ikut community, entah itu cooking class atau itu cooking community ya. Misalnya Arya tuh sukanya basket. Nah, lalu nanti atasan Anda akan bilang atau cari tahu atau Anda tanya ke international assignment di sana, tanya koleganya,
kira-kira di sini tuh community basket di mana ya? Jadi Anda ikut supaya Anda bisa sunshine your day. Jadi penugasan internasional tidak semata-mata harus kerja, tapi harus bisa juga berinteraksi dengan sekelilingnya, gitu ya. Jadi secara soft skill itu juga the most important thing yang harus Anda miliki. Yang ketiga, fasenya adalah harus ikut any workshop ya, training session yang terkait dengan international assignment itu, karena pasti akan banyak perbedaan akan dirasakan gitu ya. Jadi kalau bisa Anda tanya terhadap kolega yang pernah kerja atau ditempatkan di negara tersebut. Misalnya saya mau ditempatkan di Filipina, lalu even though Filipina itu dekat dengan culture-nya Indonesia, tapi saya harus tetap tanya. Saya tanya kolega saya sebelumnya yang sudah punya pengalaman ketika kerja di Filipina. Jadi saya tanya A to Z-nya, ini gimana ya kalau pulang kerja, weekend-nya, spending time pada holiday-nya, karena kan nggak mungkin kita setiap holiday terus pulang ke Indonesia, nggak gitu ya. Jadi kita harus mampu feel nyaman di sana, comfort-nya itu mesti dapat. Ya, kemudian juga tanya expatriate atau warga negara asing yang sudah pernah ditempatkan dan juga orang yang memang tinggal di sana. Kemudian biasakan untuk Anda datang dulu visit untuk tahu oh kayak gini, paling nggak Anda tahu bagaimana culture yang ada di sana ketika Anda berada di negara yang akan ditempatkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham, Alexander Billy? Paham, Bu. Oke, that's good. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan ditanya ya. Nah, ini adalah 3 kriteria yang Anda harus jalani ketika ada penempatan di luar dari country tempat Anda berada. Nah, lalu di sini ada prosedurnya. Nggak bisa sekonyong-konyong, oh saya ditempatkan di Jerman gitu, terus Anda langsung masuk ke sana. Enggak. Ada namanya anticipatory adjustment. Jadi lintas budaya itu nggak mudah ya. Jadi biasanya Anda akan ada kayak kursus ya, kemudian belajar ya untuk memahami lintas budayanya. Kemudian ketika Anda ada di sana juga ada yang namanya in country. Jadi bagaimana Anda berinteraksi, kemudian bagaimana penyesuaian budaya organisasi, kemudian tidak hanya pada saat bekerja, kemudian juga pada saat non bekerja, dan bagaimana Anda mampu bersosialisasi. Nah, ini ada yang disebut dengan seleksi khususnya. Jadi walaupun Anda bilang, oh aku suka nih kerja di sini, enggak, Anda tetap harus diseleksi. Apakah perkataan Anda suka itu benar-benar disesuaikan dengan capability, kemudian dengan passion Anda, gitu, kemudian dengan kemampuan fisik Anda. Jadi itu biasa kita ada seleksi tersendiri untuk itu prosedurnya, ya. Nah, lalu faktornya gimana proses atau stages yang akan dilakukan ketika prosedur seleksi untuk international assignment. Jadi misalnya Bini mau ditempatkan di Bangkok gitu. Ada 5 stages di sana. Yang pertama, punya motivasi nggak untuk kerja di host country? Host country itu adalah subsidiary-nya. Kalau misalnya Bini sebenarnya nggak suka, cuma pengen lihat aja, itu biasanya langsung kita tidak diminta untuk di sana. Kedua adalah expatriate itu dilihat ya untuk spotnya. Misalnya kalau Billy udah menikah atau punya keluarga gitu, ditanya apakah keluarga mendukung. Kalau dia katakan aduh keluarga nggak dukung, kalau belum menikah orang tuanya ditanya juga ya apakah orang tuanya mendukung gitu, atau lingkungan inner circle-nya ya relatifnya itu mendukung nggak. Yang stage ketiga adalah punya kemampuan enggak.
Banyak orang suka untuk ditempatkan di international assignment, tapi nggak punya kemampuan dia, ya, nggak mampu untuk masuk di dalam lingkungan baru. Karena bisa jadi lingkungan baru itu tidak hanya lebih baik aja, misalnya orang dari Kanada ditempatkan di Vietnam, which is itu negara Vietnam kan lebih low dari sisi development country-nya. Nanti dia stres gitu kan. Atau orang dari Amerika ditempatkan di Indonesia misalnya. Nah itu harus dilihat apakah dia punya kemampuan untuk beradaptasi dan menerima dukungan tersebut. Itu yang disebut dengan stage 4. Bisa nggak dia mengutilisasi dengan sumber daya yang limited, dia mampu untuk beradaptasi. Dan yang kelima adalah bisa nggak dia membangun network. Jadi nggak cuma pulang kantor di rumah, mingkem gitu ya, tapi dia bisa untuk develop atau mengutilisasi keberadaannya di country tersebut dan dia punya berbagai network. Nah ini 5 stages prosedur yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Saya akan kasih satu contoh video di sini bagaimana seorang top manajemen, ya, manajemen level itu culture shock ketika ditempatkan di suatu negara yang berbeda dengan negaranya. Ya, sebentar ya. Hi, can you take me to the train station? Oh, great. Oh, crap. No, sir, sorry, I wanted a taxi. No problem. Okay, sorry, thanks. Let me just grab my bag. Thanks. Ow, jeez! Whoa, 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 no, no, stop, 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 stop! No, go, go, go! You jump! You must jump that foot! There's no room! Come! Come! You must jump! 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 Karapuri is very clean. Do you have a business card, Mr. Toll? Yeah, Todd. Just call me Todd. That's fine. What? Sir, you should not place the hand that has been in your mouth back in the food. And you should not eat with your left hand. In India, we eat with the right hand. Left hand is considered to be Dirt. unclean. Unclean, yeah. Why? Okay. Bro, what is that? Oh, this. This is our MPI monitor, minutes per incident. This is going to go up on the wall. This is the average time our agent takes to solve the call. What? Oh, that is just a cow. Must have wandered in. 1 minute. Arey, kiski gaye? 1 rupee. 1 rupee, 1 rupee. Not a good time. 1 rupee. Tomorrow. Only 1 rupee. No, I don't have a rupee. Please, please, only 1 rupee. Is that all you can say? Hungry, only 1 rupee. 1 rupee, 1. All right. 1 rupee. Now leave me alone, all right? No, don't touch. No. Oh. Hey! Yeah. Hey! No toilet paper there. Hello, sir. How may I help you, sir? Hi, I'd like 2 cheeseburgers, Oh, a large sorry, fries. sir. But we don't have cheeseburger here, sir. What?
I thought this was McDonald's. Oh, sorry, sir. This is McDonald's. Bro! I'm very sorry. I should have told you this earlier. You should not wear good clothes on this day. Watch out! I'm very sorry, Mr. Toad. You should not have worn good clothes on the day of Holi. Holy what? Just Holi. Celebration of color. Changing of seasons. Oke. Nah, jadi bisa lihat ya gimana salah satu grup manajemen ya. Kemudian dia ditempatkan di India gitu ya. Nggak belajar mengenai culture shock dan dia benar-benar shock. Benar nggak? Ya. Nah, contoh kecil nih, dia datang, ya dia nggak kasih tahu, ya saya aja, even though saya udah tahu nih, misalnya ke Singapura atau ke Bangkok, itu saya itu tetap di remind sama, biasa kita ada tim corporate overseas gitu ya, nanti kalau ke Bangkok selalu bawa catatan kertas dengan tulisan, ini ada tulisan Thailand, kayak tulisan Jawa kuno. Jadi kalau misalnya kita tidak dijemput, kasih tahu itu atau card name, nanti biasa saya print, ini tulisan Thailandnya kayak gini. Karena ada, ya saya itu ketemu juga, misalnya supir taksi dia nggak tahu baca tulisannya seperti biasa, harus ada tulisan cacing-cacingnya. Nah, Anda bayangkan tadi dia langsung nggak dijemput, bingung. Kemudian cara untuk bersosialisasi, contoh kecil makan. Nah, siapa di sini yang pakai tangan left hand? Tidak. Kalau di Indonesia kan udah biasa ya, tapi Anda lihat tadi di India, ketika dia makan, dia kan nggak tahu makan pakai tangan. Kalau di India, mungkin kita tahu kemarin kenapa tingkat COVID itu very huge naiknya. Karena di sana tuh ada tradisi, kalau makan di piring, itu tangannya tuh segerombolan gitu ya. Jadi piringnya gede, nanti bisa makan berlima, bersepuluh, dan itu kalau lagi ada pesta, kayak gitu. Sebenarnya di kampung saya juga gitu, tapi sejak COVID ya, itu udah nggak lagi. Jadi ada piring gede, piring kaleng biasanya, nanti satu tempat itu bisa untuk berdua atau bertiga. Nah kalau di India, kalau ada perayaan, satu piring gede itu nanti one day Anda coba iseng-iseng ke India ya. Itu satu piring gede itu bisa sampai 5 orang. Jadi makan, bayangkan tuh tangannya gitu ya. Itu masih tangan kanan kalau sesama India. Bayangkan tadi si Mr. Todd, ya, yang mana si Indianya salah bilang Mr. Todd, ya dia kesel. Orang US itu paling kesel kalau kita salah nyebutin nama. Jadi biasanya dia tuh suka confirm gitu tanya. Misalnya saya punya kolega orang Amerika mau ngomong sama orang Indonesia. Biasanya dia call saya dulu, dia bilang, Frida, ini selamat bacanya apa? Saya selamat, selamat atau selamat atau selamat gitu kan, selimit gitu. Jadi dia tuh how to pronounce itu penting banget. Karena itu dianggap part of apresiasi orang. Respect orang. Jadi kalau Anda ketemu sama orang Amerika, daripada salah-salah, misalnya Josh, itu kan tulisannya George. Nanti kalau Anda salah, Anda bilang Mr. Georg, gitu kan ya. Mr. George, gitu kan. Misalnya Irene, Anda bilangnya Irene, padahal kan bacanya Irene. Nah, jadi Anda mesti confirm dulu how to spell. Nah, jadi kayak tadi dia makan kan pakai tangan kiri dan makannya itu nggak benar gitu kan ya. Nah, itu makan dan Anda harus kalau misalnya Anda international assignment, Anda harus tanya how to eat-nya. Ya. Nah, saya pernah kasih video mengenai HSBC ya, yang dia berusaha untuk appreciate orang kan dengan makan seruput, tapi akhirnya dianggap karena dia bisa fit dengan culture-nya, dikasih belut yang lebih gede karena dianggap appreciate. Nah, itu juga salah. Jadi
terlalu berlebihan mengapresiasi sehingga orang yang diapresiasi merasa kita happy padahal enggak gitu ya. Nah kemudian di India kita harus tahu yang namanya, sorry ya, mungkin di sini ada yang orang India juga atau mungkin kerabatnya orang India, emang agak jorok India itu. Ya agak jorok ya. Jadi mereka itu kalau Anda lihat nanti maaf buang air kecil di sembarang tempat itu biasa. Dan toiletnya tuh ya toilet jongkok, emang biasa. Orang Amerika kan udah biasa pakai toilet jongkok ya. Dia bilang ini apa sih, beneran toilet atau enggak gitu kan. Kebayang kan tadi dia waktu masuk ke toilet, dia ini gimana caranya gitu kan. Biasanya kan ada flush, apalagi kalau di Jepang. Kalau Anda toilet Jepang, ada dudukannya aja ada yang panas dingin. Nah, kalau Anda ke intercom ya, toiletnya kan begitu. Ada rasa panas dingin, ada musiknya kan, Anda bisa pencet untuk musik supaya enjoy walaupun ke toilet gitu kan. Tiba-tiba dia di India kayak gitu toiletnya ya. Kemudian belum lagi orang India itu banyak sekali yang suka minta tips. Jadi kalau sekali Anda layanin, itu artinya dia akan berpikir Anda itu punya banyak uang. Biasanya tuh kita tanya, tradisi di sini gimana? It's better than kan kita nggak kasih tips gitu. Apalagi ada orang minta-minta, itu adalah cara dia untuk ngetes Anda itu punya uang atau enggak. Kalau kita kasih ya itu memang begitu ya. Nah inilah contoh di mana kita harus tahu bahwa sometimes ya ketika dilakukan international assignment, even though mungkin country-nya close kayak India sama Indonesia kan dekat, tetap you have to learn ya culture apa sih yang di sana yang common dan bagaimana Anda bisa berinteraksi. Sampai di sini paham? Ya, nah ini contoh culture shock yang lucu ya, lucu tapi sedih. Kalau Anda di posisi itu ya Anda pasti sedih lah ya. Kita yang nonton lucu ya, tapi pelakunya ya penderitanya pasti sedih. Oke, next kita ke session berikutnya ya. Tadi udah kita lihat ini ya. Ini yang culture shock. Nah, perhatikan baik-baik. Ini pasti saya keluarkan dalam UAS ya. Jadi kalau tidak tahu tanya ya. Jadi di sini ada 7 curve kalau Anda mendapatkan international assignment. Jadi kita bilangnya adalah relocation transition curve. Jadi perhatikan baik-baik ini. Let me know kalau Anda tidak tahu. Ini confirm saya akan tanyakan ya. Dan ini saya sengaja tidak terjemahkan supaya Anda feel oh kayak gini ya maksudnya ya. Soalnya agak susah untuk menerjemahkan kata-kata yang misalnya seperti enchantment, excitement gitu ya. Nah, jadi di sini ada 7 yang dirasakan ketika seorang karyawan ditempatkan di dunia atau di negara yang berbeda dengan negaranya. Yang pertama adalah unreality. Jadi fase pertama unreality itu adalah perasaan yang dimana dia senang. Misalnya nih ya, Elvan tuh ditempatkan di Swiss. Kira-kira kalau Elvan ditempatkan di Swiss, Elvan gimana? Senang atau sebel? Senang, Bu. Senang. Nah, itu yang dirasakan oleh Elvan dan mungkin karyawan-karyawan lain. Jadi, ya ampun, aku ditempatkan di Swiss, nanti bisa lihat Menara Eiffel gitu ya. Jadi senang. Waktu mendapatkan penempatan itu aja, itu Elvan mungkin udah kasih tahu orang tuanya, pacarnya, tantenya, neneknya, kakeknya. Mungkin akan ada syukuran untuk itu. Ya, kalau bisa ada kambing guling gitu ya. Nah, karena senang banget ditempatkan di sana. Mungkin waktu di antar ke airport itu nanti kayak pasukan haji. Ya, ada 3 atau 5 mobil arak-arakan untuk ngantar Elvan ke Swiss. Itu yang disebut unreality. Perasaan penempatan itu adalah sesuatu yang sangat diimpikan, yang sangat dianggap sebagai apresiasi, ya, satu hadiah gitu ya. Nah,
Kemudian tahap kedua ya, dia tahapnya adalah merasakan nikmatnya, indahnya berada di lingkungan yang baru. Kenapa dikatakan fase ini fantasi ya? Karena waktu kita mendapatkan negara yang ditempatkan, kita langsung searching, itu nggak pernah lokasi yang jelek yang kita searching. Tapi kalau mungkin Anda pernah nggak kalau pergi ke suatu negara lalu Anda lihat 10 tempat yang wajib dikunjungi gitu ya, 5 lokasi restoran yang wajib Anda datangin. Nah, jadi itu tuh tipikal most orang-orang yang ditempatkan di negara atau pengen bepergian. Nah, sama halnya dengan karyawan tersebut. Jadi misalnya Elvan udah senang diantar dengan arak-arakan 10 mobil, kemudian tibalah di Swiss. Elvan tidak akan memikirkan kerjanya, tapi langsung gini, waduh kemarin saya searching nih, kalau di Swiss ada 10 tempat wisata atau tempat jalan-jalan atau vacation yang wajib dikunjungi. Jadi saya akan buat nanti week 1 ke sini, week 2 ke sini, week 3 ke sini, week 4 ke sini. Itu yang disebut perasaan nyaman, senang berada di lingkungan baru. Fantasi. Ini biasa dialamin 1 minggu, bisa jadi 1 bulan. Gitu ya. Tahap ketiga, dia udah mulai dong, kan mau nggak mau kan dia harus kerja, ya kan? Nggak bisa berada di comfort zone itu terus. Tahap ketiga gini, dia udah mulai explore. Kalau makan di mana ya? Kalau saya mau nyuci atau laundry di mana nih? Kemudian kalau saya bersosialisasi, let's say kalau dia Muslim, sholatnya di mana? Apalagi di Swiss, it's quite difficult, quite challenge untuk cari mosque atau masjid. Kalau saya ibadah, misalnya Anda adalah orang rajin ibadah, di mana nih ibadah Kristen? Jadi deeper exploration terhadap lingkungan baru, dan kalau ternyata berbeda kita langsung gawat nih gitu ya. Kok susah bener ya? Nah misalnya contoh kecil nih, cari masjid susah. Kok susah ini ya? Di tempat saya mah depan rumah masjid misalnya ya. Kok saya mau cari nasi susah ya? Anda di Swiss nih, cari nasi susah. Misalnya kalau ada di Jepang, ya kan juga makan pakai nasi atau noodles gitu kan. Jadi tahap ketiga mulai tertarik, tapi udah mulai ada fase kok gitu ya, udah mulai dia eksplorasi lingkungan baru, tapi sudah mulai dia sadar diri, wah kayaknya dunianya berbeda dengan kampung halaman. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Jason? Jason cukup paham? Oke, that's good. Nah, lalu tahap ketiga, nah ini adalah titik di mana Anda harus memutuskan Anda akan balik ke Indonesia atau ke negara asal, atau Anda siap. Nah, kan tadi udah mulai, kayak gini ya, ternyata tidak seperti di kampung halaman saya, gitu ya. Itu yang tahap ketiga. Tahap keempat, dia mulai menerima kenyataan, ya. Nah, ada yang nggak bisa menerima kenyataan nih, ya. Dia nggak letting go, nggak bisa move on. Ternyata saya harus survive. Ternyata saya harus nyuci sendiri. Biasanya misalnya Elvan di rumah ada mbaknya 3. Ada supir, kemudian makan susah-susah pakai GoFood misalnya ya, atau pakai delivery order. Tiba-tiba di sini pakai GoFood mahal. Misalnya waktu anaknya teman saya ditempatkan di Swiss, itu dia stres banget ya. Pesan gado-gado, 1 gado-gado itu harganya hampir 200.000. Ya namanya juga susah ya. Heritage dari country yang berbeda, tidak semua restoran serve gado-gado. Jadinya dia kalau ada acara di embassy, dia akan berusaha untuk ikut, karena biasanya embassy itu buat bazar. Ini ceritanya anak teman saya. Nanti kalau di end of the event, itu sisa makanan itu boleh dibawa pulang free.
Jadi dia senang banget. Itu hal yang ditunggu-tunggu, cari gratisan. Padahal waktu di kampung atau di Indonesia, itu mah banyak ya, gado-gado berapa sih? Semahal-mahalnya, let's say bilang 50.000. Di sana ratusan ribu. Nah, jadi udah mulai gini, aduh kok gini ya realisasinya yang saya dapatkan, kok ini negara aneh ya, tidak persis banget dengan yang saya mimpikan. Nah, kalau Anda bisa di tahap 4, berarti Anda letting go semua kenikmatan yang ada, ya, yang nyaman, dan Anda harus tahu bahwa ini adalah daerah yang memang Anda harus survive. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir, udah enak nih Swiss, Prancis, nyaman, tempat jalan-jalannya banyak. Tapi ketika Anda berada di satu titik, cari makanan susah, mahal, apa-apa Anda nggak bisa tolong, apalagi dalam keadaan sakit, teman-teman Anda very individual, kan misalnya orang di Swiss itu kan, kalau di dimensinya homestay mereka individual, nggak community. Beda sama Jepang. Kalau Jepang misalnya Anda sakit, teman-teman Anda tuh akan helpful, ya gitu ya. Nah, lalu kalau Anda nggak mampu di sini, Anda akan balik, pulang ke negara. Tapi di tahap 4, ya, kalau Anda bisa acceptance of kenyataan yang ada, ya, letting go dari kenikmatan-kenikmatan yang pernah ada, sadar bahwa Anda berada di daerah yang berbeda dengan Indonesia, Anda akan bisa move on. Masuk ke experimentation dan testing. Lalu Anda gini, ya ampun malu banget nih saya kalau ditempatkan di Swiss nggak bisa apa-apa. Gitu. Tapi kalau gini, aduh mama kirimin ikan teri Medan dong, kirimin sambal tauco dong, lontong cap gome, ya udah Anda pulang aja ke kampung daripada tewas di negara orang, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda gini, ya ampun kemarin ada 10 mobil arak-arakan antara Jose ke Swiss, ya, antara Elpandus ke Swiss. Lalu sekarang gue nyerah, aduh malu banget nih gue, ya. Nah, kalau Anda letting go, acceptance of reality, and then you will get the fifth phase, which is itu experimentation and testing. Anda akan berusaha untuk melakukan beradaptasi secara berbeda, mau menerima umpan balik dari teman-teman Anda, dan berusaha untuk tidak gagal. Berusaha untuk berhasil. Berusaha untuk menerima kenyataan-kenyataan yang baru ini. Itu yang disebut experimentation and testing. Sering gagalnya enggak? Sering. Failure-nya sering, tapi Anda tidak menyerah. Itu yang disebut Anda berusaha untuk hal yang baru, new approaches, practice space, berusaha, oh kalau nyuci itu supaya hemat, nggak kasih ke laundry semuanya gitu, tapi kasih ke pergi ke tukang laundry, Anda masukkan koin, Anda nyuci sendiri. Nah, waktu saya di Brooklyn di Amerika gitu, kita nggak cari ke laundry yang kita laundryin semua barangnya karena harganya bisa sampai berpuluh kali lipat. Tapi kita pergi ke tukang laundry, kita bawa pakaian laundry kita, kemudian kita laundry sendiri, kita hanya pakai koin, dan which is itu cuma bayar deterjen sama pengharum pakaian aja. Itu kita bawa lagi gitu, itu murah banget. Nah, itu yang disebut experimentation and testing. Lalu kita kan nggak mau berhenti sampai di sana aja ya. Kita pengen berusaha untuk jadi seseorang yang punya kemampuan atau kinerja yang bagus. Nah, ini yang disebut search for meaning, di mana kita pengen punya arti di sana, ya. Kalau di masuk itu aktualisasi diri. Kita pengen untuk berhasil. Kita pengen untuk membuat suatu terobosan-terobosan yang bisa berguna bagi company di mana kita ditempatkan. Nah, jadi kita harus paham, belajar lebih keras, kemudian activity yang kita buat harus memberi kinerja yang bagus. Nah, ini udah mulai meningkat, search for meaning. Jadi pengen nanti ketika kita balik ke Indonesia, orang tua kita bangga dengan kita, atau perusahaan di tempat asal kita di Indonesia bangga bahwa kita punya kinerja yang bagus. Ini yang disebut search for meaning. Dan fase yang terakhir,
adalah Anda bisa membuat satu breakthrough, terobosan. Dan Anda biasanya kalau dari tahap integration, itu Anda sudah nyaman. Kadang-kadang tuh udah nggak pengen pulang ke kampungnya. Udah merasa, ya udahlah di sini aja kayaknya lebih nyaman deh kalau di sini, gitu ya. Jadi udah tahu rasanya tinggal di negara orang, ya. Bahkan kadang-kadang pengennya punya kewargaan negaraan di negara yang ditempatkan. Jadi dia udah punya adaptation yang bagus, ya, new skill dan behavior yang bagus. Kalau misalnya dia mau beribadah secara Kristiani, dia udah tahu di mana church-nya. Kalau dia Muslim, dia udah tahu di mana mosque-nya. Kalau dia mau ikut community Indonesia, udah tahu di mana. Kalau dia suka basket, dia udah tahu di mana. Bahkan dia membuat suatu terobosan-terobosan yang baru, sehingga teman-temannya happy dengan keberadaan orang tersebut. Nah, ini adalah 7 fase yang disebut dengan relocation, transition, growth. Jadi nggak bisa misalnya Anda udahlah senang-senang pada saat susah Anda balik, itu malunya tuh banget. Dianggap Anda tidak punya adaptability yang bagus, tidak punya kemampuan untuk memberikan performance yang keren, yang berbeda ketika berada di negara tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Elvan, paham? Tadi kamu jadi contoh? Oke, that's good. Kita lihat contoh di sini dari live at GE, General Electric ya. Saya ambil contoh videonya sebentar. Sebentar ya. For the last 125 years, GE has led the world in industrial capability. You look at GE and we've got these very established business units and we sell airplane engines and windmills and everyone's light bulbs and everyone, knows what GE is, but GE Digital is really new. This is making sure airplane engines are working and making sure we're able to do predictive maintenance on them so that we're aware of failures before they happen. For healthcare, we save something like 3,000 lives a day. GE assets generate about fourth of the world's electricity. These are things that are really important infrastructure backbone of sort of the society we live in. We're really forging the path of the industrial internet, the Internet of Things, cloud predicts, all of it. There's more data generated in one blade of a windmill than all of Twitter in an entire day. But the challenge is how to take large data and make it actionable data. We are using analytics to work smarter rather than work harder. Why do we build software? It's to solve the biggest problems in the world. And we do that across aviation, transportation, power and water, oil and gas. Think of it as a $260 billion company putting its weight behind a strategy and being fully focused on that type of a direction going forward. That's massive. The scale that we are talking, when we make an impact, it's not in hundreds of thousands of dollars. It's hundreds of thousands of millions of dollars. Our goal is to be the largest edge-to-cloud software company in the world. This chance to help it go from being a company focused on machines to a company focused on leveraging artificial intelligence, leveraging technology, leveraging Internet of Things to ultimately transform all of our lives. That's kind of a once-in-a-lifetime opportunity. You will fundamentally change the way we send power to all the 50 states. You will fundamentally change the way that we can predict if somebody has cancer or not. It's very much the new industrial revolution. Oke. Nah, ini udah di dalam lingkungan pekerjaannya ya. Jadi kalau tadi yang pertama yang orang American tadi yang datang ke India, dia culture shock dengan environment terkait dengan culture India. Nah kalau GE ini kalau kita lihat bagaimana lingkungan di dalam working environment-nya gitu ya.
Kalau dilihat tuh kan kayaknya padat banget ya, padat banget. Teman-temannya tuh malah tidak dibuat di dalam satu lingkungan atau satu ruangan yang separate, gabung, tapi semuanya tuh benar-benar high, effectivity-nya sangat tinggi, productivity-nya sangat tinggi. Most of perusahaan-perusahaan multinational company yang giant emang seperti itu ya. Di tempat saya misalnya hanya yang senior manager ya atau yang middle atau senior management yang dikasih ruangan tertentu ya. Jadi misalnya saya ruangannya sendiri tapi nggak besar-besar banget, mungkin it's just around 3x3 gitu ruangannya gitu ya. Tapi memang very complete gitu. Jadi one day misalnya Anda mau mampir, tapi kalau sekarang pandemi Anda harus swab dulu ya kalau mau ke ruangan saya gitu. Nah, tapi beda kalau BUMN ya. One of my friend dia pernah nanya, pernah kasih video kita Vicon. Di ruangannya itu ada kamar mandi, ada tempat tidur ya kalau udah director level ya. Kemudian ada meja makan, ada ruang tamu ya. Waduh, happy banget ya. Terus disediain makan, ya lunchnya nggak usah dipikirin karena udah ada PA-nya yang nyediain buahnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat most of multinational company, mereka is very productive ya. Ruangannya juga diperhitungkan dengan berapa size of sales-nya. Nah, hal-hal gitu yang membuat memang Anda harus siap ketika ditempatkan di negara yang berbeda atau pada saat berada di multinational company. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum kita masuk ke next stage? Cukup paham ya? Oke, next kita ke fase berikutnya. Ini akan banyak contoh ya. Nah, oke, ini another contoh lagi ya. Yang pertama adalah work adaptability, yang kedua adalah assessment adaptability. Jadi biasanya gini, ketika saya misalnya hire one new employee, biasanya itu ada 3 bulan probation. Nah, pada saat di 3 bulan itu kita akan di-assess juga anak baru tersebut, a new staff itu akan di-assess juga dia kemampuan beradaptasinya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu beradaptasi, biasanya kita bilang you are really not fit with this culture. So ya udah, kita nggak usah bilang kamu keluar, enggak. Jadi dia udah ngerti and then dia akan resign sendiri karena itu tidak ada ikatan juga. Atau orang tersebut ya misalnya nih Alexander Billy berada di situ during that 3 months itu nggak nyaman ya, Anda bisa keluar. That's we call probation. Kedua belah pihak punya hak yang sama, either dari company untuk mengeluarkan orang tersebut atau karyawan tersebut mengeluarkan. Tapi ingat, di dalam 3 bulan itu bukan berarti perusahaan itu menjolimi dalam quote and quote ya. Kadang-kadang tuh ada senior kita atau orang lama yang berusaha untuk menjolimi kita. Itu kalau Anda find out seperti itu, Anda boleh lapor dan itu orang tersebut bisa dikasih SP3. Tapi orang yang ada di surround kita, di sekitar kita, mereka harus benar-benar fully support. Saya akan kasih dulu video a new work of assessment adaptability ini ya. Nanti saya ceritakan baru masuk ke adaptability-nya. Jadi di-assess dulu bagaimana dia mampu nggak beradaptasi, baru sesudah itu kita lihat bagaimana sesudah itu dia bisa beradaptasi. Ya, ini banyak contoh-contoh supaya nanti Anda berada di perusahaan baru, multinational company, oh kayak gini ya yang kayak kita ada kelasnya gitu ya. Jadi akan ada beberapa video untuk ini. Bentar ya. Oke. Saya share dulu. Hello? Hello? Anybody here?
Can I help you? Hi, I'm Roger Creasy. We had an appointment. The interview about the local gallery opening. Oh, right. I'm sorry, I completely forgot. It's been really crazy here. My assistant's wife is pregnant, and the baby decided to show up 2 weeks early, so we had to rush to the hospital. Well, that's exciting news for your assistant, I guess. Yeah, but unfortunately, we have a show opening tonight, and I'm the only one here to finish the installation. Is there another time where we can reschedule the interview? Well, my deadline is tomorrow, so unfortunately, no. Are you sure you can't talk? I mean, I'm only going to take 30 minutes. I wish I could, but the reception starts at 5, and I still have 7 paintings to hang. Well, I guess we'll just cut the piece. I just hope my editor isn't too upset. Maybe we can do something else for another article in the future, but... I'm sorry, man. That's just how it goes sometimes. Please pass along my congrats to your assistant. I will. Is there any way that we can reschedule the interview? Look, I don't think this is very professional of you. We had an appointment. Look, I'm really sorry, but this is a set of circumstances beyond my control. Well, my deadline is tomorrow, all right? Don't blame me for what goes in the article, because I have to write something, all right? I held up my end of the bargain. Is there any way we can reschedule the interview? Well, my deadline is tomorrow, and we're really running out of time for an interview. Hey, actually, why don't I talk to you while you're prepping in the gallery? I mean, you'll be busy, but you can answer a few of my questions at the same time. Well, that might work. Actually, I think it'll be great. I can get some shots of you in action, and that'd be a lot more exciting than still shots. Okay, let's give it a try. Follow me. Cool. Oke, saya akan kasih tambahan 3 di UTS-nya, ya. Kalau Anda bisa jelaskan apa option A, B, C, dan sebaiknya option which one option yang dipilih kalau Anda jadi karyawan baru di multinational company. Tambahan 3. Anyone yang mau coba? Baiknya apa ya? Karena kalau saya ditempatkan jadi karyawan baru, ini ada A, B, C, baiknya opsi mana yang saya pilih? Ini kan kayak ngetes nih, ngetes karyawan baru tersebut. Ada yang mau coba? Oke, saya naikkan jadi 5 tambahannya di OUAS. Anyone? Ayo nih. Enak dong nih. Siapa? Clarisha, wanna try? Yang ketiga bukan ya, Bu? Kenapa? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. Ya, tapi you have to explain apa itu yang A, B, C. Kenapa pilih yang C? Ayo, kamu pasti bisa. You can do that, Clarissa. Yuk. Ayo. Oke, saya bantu ya, tapi skornya jadi 3. Option A, jadi ini seorang karyawan baru ditempatkan. Udah, dia dalam masa probation. Probation itu percobaan. Lalu, si karyawan ini disuruh untuk ketemu kliennya, ya. Lalu kliennya itu memang kita bilang klien atau vendor lah bisa ya. Lalu diminta untuk gimana caranya appointment yang sudah ditetapkan itu meet. Misalnya targetnya untuk buat lukisan misalnya ini besok. Misalnya hari ini Senin terus itu hari Selasa. Lalu dia datangin dong ini ya si vendor ini.
ternyata ya asistennya dia lagi pregnant dan tidak seperti yang dia harapkan, ya itu langsung gara-gara dia ada challenge dengan asistennya, jadi tidak bisa meet the schedule. Option A, dia si karyawan baru ini, let's say karyawan baru ini namanya William. Ya udah deh, aku turut bersimpati dengan your assistant. Ya, kita nanti atur schedule, gitu ya. Itu yang A. Yang B, ya dia datang, kemudian dia minta yang sesuai dengan dijanjikan, tapi ternyata tidak ada, dan si karyawan atau staf baru ini marah-marah. Pokoknya harus selesai besok nih, nggak bisa nih, kamu harus tepati janji, istilahnya gitu. Option C, dia katakan gini, sama kasusnya, ini ada trouble dengan karyawannya, ya. Lalu si staf baru ini bilang, saya nih ada deadline, baiknya gimana ya? Kalau menurut kamu baiknya gimana? Kalau kasus ini atau saya nggak bisa meet the deadline, saya kan nanti ada istilahnya nih nanti jadi dapat bad remarks lah. Nah, kalau kamu bisa bareng-bareng dengan saya diskusikan supaya ada way out, baiknya gimana, tapi dibuat ada timeline untuk itu. Benar, tadi kata Clarissa, optionnya C. Tapi apa? Kenapa dia pilih option C? Itu yang saya mau minta idea atau masukan dari Clarissa. Ibu. Apa alasannya? Kan nggak boleh C aja, yuk. Kita harus berani untuk memberikan masukan. Ayo, tadi udah saya jelaskan A, B, dan C. Bisa? Nah, saya kasih lagi satu skor lagi 3. Siapa yang bisa memberikan komprehensif? Kenapa pakai C sih? Gitu. Ya udah benar. Anyway, Clarissa nanti tambah 1 di UAS-nya. Kan udah jawabnya udah benar. Tapi reason behind-nya belum dapet. Kasih upah lah. Ya Bu, makasih Bu. Berani ya, oke. Yang berikutnya kita coba the second multimedia ya, sebentar ya. Oke. Hello? Hello? Oh sorry, bukan ini ya, sebentar. Sebentar ya. Sebentar, saya ganti. Bukan ini, sebentar. Oke, let me share sebentar. Everyone's doing a fantastic job. You came in like a wrecking ball. Pop culture. Okay, on to new accounts. Drum roll, please. Okay. John and
Kidding. Jane. Sorry about that. Anyways, guys, have a great weekend. On to big things. Keep those numbers up, right? Fantastic. Good luck. You're gonna meet the Voxco power team. It's gonna be great. Yeah. Yeah, I think we can do some really good work together. Great. Yeah. Do you want to grab a bite and talk about first steps? Yeah. All right. Oh my god. The car won't start. Oh my god. What do I do? What do I do? Try it again? Oh. All right. Let's go. Hey, you guys decide what you're having? Yeah, I'll have the grilled chicken chipotle sandwich. And I'll have the soup and salad combo with the butternut squash soup. I'm so sorry, we just ran out of butternut squash soup. No. No. No! Can I take a look at the 2009 sales figures, please? I was reporting to go back to 2010, but if you need them, we can put in a request and see if they can be delivered tomorrow. Sales figures from 2009. These reports only go back to 2010. Can you work on something else until the documents come out? Las cifras de ventas, 2009. Now you're just saying the same thing in Spanish. Spanish doesn't change anything. I have a friend. And this is a very generous friend. And he would like to see the 2009 sales figures. His name happens to be Andy Jackson. That's not gonna work. That's okay. If you don't give me the sales figures from 2009, you're gonna regret everything. And I mean that. I just want box code sales figures from 2009. Is that so much to ask? I just want to see box code sales figures from 2009. It's not too much to ask. Eat it out, nibble it out, just have it out. Sleep it out. Take a little nap. Jane! Good work today. Can't wait to dig back in tomorrow. Actually, I was doing a little bit of brainstorming about... John, look about your umbrella because it is raining. Emergency food. No!
Gimana? Lihat John? Ada yang pengen kayak John nggak? Nanti kalau tahap berikutnya nanti tinggal bunuh diri di pohon toge ya. Nah, jadi ada nih loh kayak gitu ya. Jadi ketika ditempatkan di negara lain ya, dia nggak mampu beradaptasi gitu dan merasa bahwa apa yang dia inginkan harus dipenuhi ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi John and Jane ya, John itu lebih sangat kaku ya, tidak mampu melihat resource yang ada untuk diutilisasi ya, bahkan orangnya tuh sangat gampang emosi ya, emosionalnya sangat tinggi. Kalau Anda ditempatkan di international assignment ini udah pasti dicoret, udah nggak bisa gitu ya. Kemarin di sesi sebelumnya kita udah lihat bahwa syarat untuk penempatan international assignment itu ada adaptability, kemudian punya skill yang bagus, kemudian walaupun memang ada usia tapi bukan berarti usia tua tidak boleh, kemudian ada kapasitasnya juga dan siap untuk misalnya menerima training seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya lagi ya. Sedikit lagi ini kita selesaikan. By the way, yang mau presentasi apakah sudah ada hari ini? Belum ada juga? Belum, Bu. Oke, it's good ya, nggak apa-apa, kita teruskan ya. Nah, kemudian ketika misalnya kita ditempatkan, ya udah dapat nih sebagai staff di salah satu perusahaan multinational company. Nah, tentu kita pengen dong kompensasinya seperti apa. Nah, kompensasi atau package-nya adalah yang satu adalah base salary, uang yang kita terima, ya, yang ketika kita ditempatkan di negara tersebut, ya. Kemudian kedua benefit. Biasanya kalau kita ditempatkan di negara yang berbeda, international assignment, itu ada benefitnya. Entah itu misalnya hak tunjangan karyawan, kemudian harus follow dengan undang-undang dari negara dari tuan rumah. Misalnya kalau di Indonesia itu ada kalau misalnya kita selesai atau resign itu dapat uang pesangon itu berapa, kemudian ada jaminan sosialnya, kemudian ada manfaat yang kita terima enggak, tergantung dari negara yang memberikan kebijakan-kebijakan tersebut, ya. Manfaat-manfaat itu macam-macam. Ada manfaat misalnya Anda boleh, itu ada yang dari negara, misalnya Anda boleh insurans di tempat tersebut. Kalau manfaat dari company, misalnya kalau Anda ditempatkan di negara yang berbeda dengan negara asal, itu misalnya Anda boleh pulang ke hometown, ke kampungnya, ke negara asal, let's say 2 kali dalam setahun, misalnya. Itu manfaat yang lain. Kemudian bisa jadi uang pindahnya itu diberikan, ya. Kemudian uang sekolah anaknya, kalau misalnya anaknya ikut pindah ke negara itu, biasanya juga ada nilai uang yang diberikan karena pindah sekolah. Kemudian manfaat di negara lain ketika berada di negara tersebut, ya. Misalnya kalau Anda dipindahkan ke Amerika, semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Amerika Anda pasti dapatkan. Itu compensation-nya. Yang kedua, tadi yang kedua benefit, yang ketiga adalah allowance. Nah, biaya hidupnya, apakah dari ketika ditempatkan di luar negeri, Anda dapat relokasi ketika pindah, kemudian seperti tadi saya katakan perumahannya diberikan, atau misalnya ada insentif, ya, insentif ketika penugasan dilakukan di luar negeri. Misalnya Anda boleh jalan-jalan ke negara di sekitar tersebut. Jika Anda ditempatkan di Amerika, Anda boleh dapat hak jalan-jalan ke beberapa negara Amerika, let's say 2 atau 3 kali dalam setahun. Nah, itu adalah allowance yang kita bisa dapatkan ketika kita mendapatkan international assignment. Nah, yang berikutnya ini sering menjadi masalah, yaitu terkait dengan pajak. Kadang-kadang pajak kita tuh ada equalization, disetarakan sesuai dengan kebijakan dari negara tersebut. Bisa jadi Anda punya 2 tagihan pajak. Misalnya Anda adalah warga negara Amerika. Kalau misalnya pemerintah Amerika membuat kebijakan, ketika Anda ditempatkan di Indonesia dapat kena pajak Indonesia, kemudian karena Anda warga negara Amerika kena pajak Amerika, jadi Anda kena 2 tagihan pajak untuk 1 gaji.
Jadi ini harus benar-benar ditanyakan. Ada ekspatriat yang nggak tahu, akhirnya bisa kena penjara loh, bisa kena denda karena tidak mengerti mengenai peraturan ini. Jadi pastikan kalau Anda menjadi karyawan yang berbeda dengan negara setempat, international assignment, terkait pajak ini benar-benar Anda harus tanyakan, gitu ya. Kemudian biasanya kalau di multinational company mereka juga punya kewajiban untuk membayar pajak tambahan. Jadi kadang-kadang pajak itu nggak dibebankan sepenuhnya ke karyawan yang ditempatkan negara tersebut. Karena apa? Karena pajaknya itu agak tinggi, gitu ya. Nah, lalu biasanya compensation package-nya itu ada adjustment-nya, disesuaikan dengan beberapa kriteria. Misalnya, kalau misalnya dia ditempatkan di negara yang lebih rendah, ya, misalnya tadi dia warga negara Amerika, kemudian ditempatkan di Indonesia, itu dia dipastikan tidak lose money, tidak merasa pendapatannya jadi lebih kecil. Karena apa? Karena misalnya di Indonesia income buying power-nya lebih kecil misalnya gitu. Jadi nggak bisa gini, oh kamu kan di Amerika burgernya 100.000 misalnya disetarain dengan rupiah. Di sini burger satu misalnya 20 atau 30.000. Ya udah deh gajimu diturunin, itu nggak boleh. Nah, dan perlu ada negosiasi ya, negotiation approach. Kira-kira dengan pendapatan ini dia oke nggak? Misalnya kalau ketika saya ditempatkan di Singapura, tentu gaji saya nggak boleh sama. Bukan berarti saya naik gaji, misalnya di sini saya dapat 10 juta di Indonesia saya udah bisa cukup, bisa saving. Tapi 10 juta di Singapura itu mungkin saya nambah. Jadi harus ada negosiasi di sana disesuaikan dengan living cost-nya. Kemudian lokalisasi, jadi disesuaikan juga dengan local nationals-nya. Tadi saya katakan memang dari Amerika ke Indonesia kan turun, tapi bukan berarti salary-nya langsung ujuk-ujuk turun banget. Harus ada yang disebut dengan comparable-nya itu setara dengan apa gitu. Nah kadang-kadang tuh dikasih juga lump sum. Jadi uangnya itu diberikan secara langsung dan ada cafeteria approach. Apa sih cafeteria approach ini? Diberikan hal-hal kecil yang membuat si karyawan itu mendapatkan benefit tambahan. Misalnya, oh dapat jalan-jalan ya, dapat misalnya free untuk ikut ke community olahraga, itu cafeteria approach. Dan yang terakhir adalah harus disesuaikan dengan regional atau regionnya sendiri. Misalnya saya ditempatkan di Vietnam, saya ditempatkan di Thailand, itu regionnya adalah Asia Pasifik. Jadi saya harus follow kebijakan dari Asia Pasifik. Kalau saya ditempatkan di Amerika, saya harus ikut kebijakan dari Amerika. Jadi ada pengelompokan yang membuat compensation itu akhirnya ada adjustment, gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari sisi kandidatnya. Biasanya ketika dibuat penempatan seperti itu, motivasinya si kandidat harus dilihat. Kira-kira ya si individu yang ditempatkan itu benar-benar mau, kenapa individu itu mau foreign assignment tersebut. Jadi kalau misalnya dia merasa lebih enak di kampung halaman, itu biasanya kita juga nggak terima. Tapi kalau dia bilang, aku kayaknya lebih suka di Swiss dari di Indonesia, makanya dikatakan greater demand for their talents abroad than at home. Kalau dia merasa gue lebih suka di negara lain daripada di country sendiri, so ini ada salah satu penyaringan bahwa dia akan menjadi kandidat yang potensial untuk international assignment. Kemudian ada host country desire. Di negara asal yang akan ditempatkan, mereka juga punya keinginan loh, nggak bisa terima jadi aja. Biasanya dia tanya, siapa nih yang dimasukkan? Orang India kah? Orang Indonesia kah? Orang Amerika kah? Orang Filipina? Bisa jadi host country-nya itu nolak, karena merasa nggak cocok misalnya. Dan biasanya si host country itu lebih suka kalau orang yang ditempatkan itu agak dekat dengan culture mereka. Misalnya orang Thailand lebih suka kalau ada orang baru atau dari negara lain yang ditempatkan di Thailand yang dekat dengan budaya mereka.
managerial style-nya dekat. Misalnya ya dia suka kalau ada orang Filipina, Malaysia, Indonesia gitu ya, karena masih sesama Asia. Tapi kalau misalnya di Thailand ditempatkan orang dari Inggris misalnya, mungkin adaptasinya lebih panjang. Itu yang disebut dengan individual point of view dan host country point of view. Jadi mesti dilihat dari dua sisi, dari sisi orang yang akan ditempatkan, dia kira-kira cukup nyaman nggak, kemudian dari sisi negara yang akan mendapatkan orang baru tersebut ditanya juga, kamu kalau saya tempatkan orang Inggris di sini gimana? Kalau dia bilang, oh better is Indonesian atau orang Asian gitu. Nah itu jadi pertimbangan untuk siapa yang akan ditempatkan di host country tersebut. Nah, lalu ada yang disebut repatriation of expatriate. Apa sih repatriation itu? Kadang-kadang tuh orang yang dari negara asal, ya, misalnya dari Amerika ditempatkan di Indonesia. Kemudian sebelum tugasnya berakhir dia dikembalikan. Itu yang disebut repatriation. Jadi kembalinya seseorang ke negara asalnya, ya, ke kampung halamannya kembali, ya. Jadi kembali ke negara asal dari tugas di luar negeri tersebut. Kenapa sih kadang-kadang orang bilang, kok dia dikembalikan belum 3 tahun? Biasanya kan kontrak atau penempatan di negara yang berbeda itu paling lama itu 5 tahun, biasanya 3 tahun. Tapi kalau less dari setahun dia dikembalikan, ada research-nya. Bisa jadi ya kalau memang dikembalikan dalam waktu 3 tahun, memang tugas atau jadwal project dia di sana, assignment-nya memang udah selesai. Jadi biasanya tuh ada party kecil untuk celebrate. Oh udah selesai kok tugas dia di negara Indonesia, gitu ya. Ada juga alasannya gini, dia bilang, aduh anak-anak saya udah butuh sekolah lanjutan, jadi tidak pengen sekolahnya di Indonesia gitu ya. Jadi saya pengen kembali ke negara asal saya, misalnya dia dari Amerika. Jadi pengen anak-anak itu dididik di luar negeri. Yang paling kasihan adalah mereka nggak happy. Ya, spouse-nya nggak happy, keluarganya nggak happy, ya apalagi berada di tempat yang baru, misalnya ditempatkan di Vietnam, sering sakit-sakitan, keluarganya jadi nggak nyaman, dia minta kembali. Atau tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tadi kalau kita lihat curve transitional itu, mungkin dia masih berada di spasi yang ketiga dan keempat, dia nggak letting go dan tidak membiarkan semua masalah, akhirnya dia hands up, nyerah, dan dia bilang aku baiknya pindah. Nah, supaya bisa beradaptasi, ya biasanya kita disebut readjustment problem. Jadi harus keluar dari zona nyaman, out of mind syndrome. Jadi dia harus tahu, oh ini memang negara yang berbeda, saya harus berubah. Atau bisa jadi gini, di organisasi tempat dia yang baru, itu kondisinya gitu banget, tidak nyaman, terlalu birokratis, tidak support, nah kita bisa ubah organisasinya. Tapi dengan berubahnya organisasi, si orang tersebut juga harus mampu untuk membuat suatu breakthrough. Dan harus dilakukan juga teknologi yang baru. Misalnya dia dari Amerika ditempatkan di Indonesia, teknologinya quite ancient, kuno, udah tidak sesuai dengan zaman. Jadi supaya dia tidak balik lagi ke kampungnya, daripada dia bilang, ya kayak gini teknologinya manual banget, tidak digital, saya nggak mau Nah bisa jadi begitu kan alasannya. Nah jadi dia akan melakukan perubahan terkait dengan teknologi. Dan yang paling mudah adalah dia harus adaptasi, menyesuaikan dengan pekerjaan barunya. Apakah dia di tempat yang lebih maju daripada negara asal, atau di tempat yang sedikit tidak terlalu maju atau developing country, dia harus melakukan adaptasi atau readjustment. Sampai di sini ada pertanyaan? Jason, Helen cukup paham nggak? Paham, Bu. Oke, that's good. Lalu yang berikutnya adalah ketika dilakukan repatriation itu harus dibuat agreement, ya.
agreement, ketiga kembali, kemudian dibuat juga misalnya agreement berapa lama dia mau di luar negeri, ya, kemudian imbalannya apa, ya, karena apa? Biasanya problem-problem yang repatriation dikembalikan itu adalah tadi selain yang tidak mampu atau selain anaknya mau kuliah. Kalau yang normal sih memang karena masa jabatannya udah selesai, ya. Tapi biasanya ada juga karena dia kayak tadi tidak ada konseling, tidak dapat hak otonomi, atau paketnya tuh kurang mendukung, ya, take home pay. Nah, apa yang harus dilakukan kalau hal-hal yang tadi itu bisa diminimalisir, hal yang tidak bagusnya, ya? Yang biasa dilakukan oleh most of the multinational company adalah melakukan training supaya behavior, sikap karyawan terhadap penempatan barunya, kadang-kadang penempatan baru itu tidak sesuai dengan yang kita expect, tapi dia harus diajar untuk beradaptasi. Itu ya. Biasanya kapan dilakukan itu? Sebelum dilakukan assignment. Jadi sebelum dilakukan assignment harus dilakukan training dulu. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada cross culture, entah itu belajar mengenai adat istiadat, sejarah, politik maupun bisnis etiketnya. Nah, lalu ada macam-macam training, ya, yang dilakukan untuk international assignment itu. Kenapa dilakukan training? Karena ada 4 tipikal dari multinational company. Perhatikan baik-baik, kadang-kadang ini saya berikan juga, ya. Jadi ada 2 slide terakhir ini. Yang pertama adalah ethnocentric multinational company. Jadi ada perusahaan yang membuat culture-nya itu mirip sekali dengan negara asalnya. Misalnya perusahaan Eropa, Mercedes-Benz. Ketika dia buka subsidiary di Indonesia, culture yang diterapkan adalah seperti Jerman atau Eropa. Nah, itu yang disebut stress nationalism and often puts home people seperti country asal. Jadi ethnocentric adalah penerapan gaya budaya di multinational company yang sama seperti home office-nya. Yang kedua, polycentric multinational company. Ini sengaja saya tidak convert ke bahasa, ya. Namanya poly, jadi banyak. Itu kalau kita bilang dari sisi peribahasa, di mana karena dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau perusahaan asing, let's say Freeport, Amerika, dia masuk ke Indonesia, dia follow style culture-nya Indonesia. Kalau Freeport masuk ke Malaysia, dia follow stylenya Malaysia. Jadi penempatan orang-orang nasional di posisi tersebut yang membolehkan managers untuk menunjuk orang-orang lokal itu juga masuk polycentric. Jadi gayanya disesuaikan dengan orang lokal, posisi tertingginya juga biasanya adalah orang lokal. Kalau di ethnocentric, orangnya yang ditempatkan adalah dari home office dan style budayanya juga disesuaikan dengan home office. Kalau region centric, multinational company adalah kalau tadi misalnya di Asia, ada Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand. Nah, orang-orang dari sekitar ini masuk kategori region Asia. Jadi, manajersnya adalah dari salah satu negara di Asia. Bisa jadi dari Malaysia, kalau dia Asia, bisa jadi dari Thailand, bisa jadi dari, let's say, Vietnam. Nah, gaya di dalam company itu juga mengikuti style yang ada di region tersebut. Jadi nggak terpaku harus Indonesian style, nggak terpaku harus Singapore style. Kalau yang terpaku harus Singapore style, orangnya Singapura itu polycentric. Tapi kalau region, tergantung dia masuk di region mana. Yang paling sering dilakukan juga adalah geocentric. Dia masuk di global company. Nah, jadi global company itu seperti Google. Jadi dia multicultural dan the way of dia melakukan working culture-nya adalah multi-nation atau multi-culture. Nah, ya, jadi ethno disesuaikan dengan home office,
polisentrik, disesuaikan dia di mana dibuka subsidiary-nya, begitu juga dengan manajersnya, region di region mana, geo di benua mana. Dan yang terakhir, harus Anda lihat alasan dia untuk dilakukan training. Etnosentrik tadi, karena tadi disesuaikan dengan home office. Saya orang Indonesia, kemudian saya kerja di perusahaan Eropa. Karena the way of doing-nya adalah Eropa, jadi saya harus mendapatkan training terkait dengan home office style-nya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengembangkan komunikasi saya. Supaya saya bisa meningkatkan efisiensi. Dan bagi company, itu tentu akan meningkatkan profitability. Nah, personal reasons-nya adalah kenapa kita ikut training tersebut, supaya kita bisa berinteraksi. Jadi, nggak begini, nggak usah ikut training, nanti lama-lama bisa. Itu times untuk adaptasinya kadang-kadang nggak gampang. Apalagi kalau Anda berada atau tipikal Anda adalah orang yang agak quote-unquote punya challenge dalam melakukan adaptability, kemampuan beradaptasi. Jadi sebaiknya Anda ikut training untuk culture, across culture tersebut. Itu ya. Dan dengan begitu juga Anda bisa tahu, mitos apa yang di sana. Jadi Anda bisa menghilangkan mitos itu kalau nanti Anda berkinerja baik. Kemudian Anda juga bisa tahu ini stereotipnya itu benar atau enggak. Misalnya Anda adalah orang Perancis ditempatkan di Jepang. Ada stereotipnya orang Jepang itu apa-apa semua harus keputusan bersama. Mungkin dalam satu kondisi harus ada keputusan yang tepat guna misalnya. Tidak perlu harus nanya teamwork. Nah itu Anda harus lihat apakah stereotip tersebut masih berlaku atau enggak. That's why perlu dilakukan yang disebut dengan training.